Jumat katanya malam sunnah Rasul, tapi yang dilihat sunnah Rasulnya kadang yang dilihat itunya aja gitu loh, main itunya aja, nggak lihat daripada sunnah Rasul yang sebenarnya. Nah, sunnah Rasul yang sebenarnya seperti apa? Contoh misal yang sederhana aja ya, sunnah Rasulnya seperti apa pas hari Jumat ataupun pas malam Jumatnya, yang kadang-kadang kan kita setiap malam Jumat yang diandalkan dalam pikiran orang dewasa itu permainannya, tapi lupa bahwa di situ ada hal lain, seperti misalnya kita bersedekah aja ya. Amalan bersedekah itu tidak akan berkurang apabila harta kita sedekahkan. Sudah jelas kok, itu udah menjadi sabda sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah mengeluarkan pernyataan tersebut, atau sudah bersabda bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya, melainkan akan selalu bertambah. Itu yang udah pasti dan udah terbukti kok di kalangan orang yang mungkin ya nggak mungkin lagi orang yang sudah hartanya udah makin banyak, ternyata di belakangnya apa, dia menyantuni anak yatim, membangun masjid, ataupun sering yang namanya kita kenal dengan sedekah Jumat ataupun sedekah pas pagi hari. Itu kan ada tuh di pas ya, kalau kita hidup di Jawa kenalnya apa nih, infak aku nih di pagi hari, dia dia menyediakan tong itu sendiri buat buat amal yang seperti itu. Di agama-agama lain juga diajarkan sebenarnya, misal yang non muslim itu kan biasanya dia ada tiga kotak tuh, satu buat umat, satu buku buat tempat ibadah, dan satunya buat sodakoh lainnya. Ini yang ketiga ini biasanya ada yang biaya-biaya yang terduga, ntar dia masukin lagi di situ. Nah, kenapa agama lain bisa melakukan, kenapa kita nggak bisa itu loh. Kita harus lebih bisa dong daripada itu. Amalan apa lagi nih setiap malam Jumat ataupun setiap Jumat lah, jangan cuma itunya doang, tapi ada amalan lain. Seperti misalnya kalau kita lagi ngedableknya orang ngedablek beribadah, ya udah kita main itu aja, mestinya kita apa rutinin aja, kita istiqomain aja setiap malam Jumat itu. Kita zikir lah ya, jangan banyak-banyak lah, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali lah, jangan banyak-banyak. Habis itu kita bagaimana kita bersyukur, jangan cuma pas kita minta, tapi kita juga harus melakukan apa namanya, ingatlah siapa kita, dan kita melakukan dosa-dosa apa, kita langsung curahkan kepada manusia, karena curahkan kepada Tuhan maksudnya. Karena seumpama kita curhatnya kepada manusia, itu manusia satu kali dua kali dia mendengarkan bro, tapi seumpama udah ketiga kalinya rata-rata mereka apa sih gitu kan. Tapi beda halnya ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita curhat kepada Allah, itu semakin dipermudah jalannya gitu. Jadi jangan sunah-sunah pas apa namanya malam Jumat itu jangan, arahnya jangan ke sana, tapi ada sunah-sunah yang lain. Kalau pas kita setelan ngedablek gitu kan, bukan setelan yang taat beribadah. Kalau taat beribadah itu udah beda, udah setiap malam, bukan hanya itu doang gitu. Terus ketika itu kita lagi, taruhlah kita galau nih pas malam Jumat, kita wirid udah, terus doa udah, tapi masih galau, ya kita baca yang sabda secara tertulisnya, membaca Al-Quran itu apa sih yang dibilang Allah kepada umatnya seperti apa, dan bagaimana sih kita selanjutnya gitu, kita harus apa, bagaimana hubungan kita kepada Allah, kan nanti kan diterangin di situ. Kok nanti pasti diterangin dalam Al-Quran hubungan kita habluminallahnya seperti apa sih yang baik, itu di Al-Quran ada. Dan bagaimana sih hubungan manusia kepada manusia atau habluminanas sesama manusia, dan juga itu diterangin juga di dalam Al-Quran. Jadi jangan cuma itu. Yang ketiga itu kita yang setelan mendablek ya, baca Al-Quran lah. Kalau nggak mau baca setiap hari, ya udah setiap malam Jumat aja bacalah Al-Quran sama sama terjemahannya ataupun sama artinya ya gitu. Yang terakhir nih, kita ataupun yang poin keempat,
perbanyaklah sholawat. Ini ada yang menarik nih dari yang kita sering sholawat ya. Teman saya, bukan saya sih yang melakukan, tapi teman saya yang mungkin saya udah pernah daripada fadilahnya sholawat, mungkin saya sudah mendapatkannya ya, tapi saya nggak kemarin malam teman saya cerita, dia kan waktu ziarah ataupun oh bukan, di Jawa Timur pas ada hallnya siapa itu, dia kan menghadiri, naik 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 mobil yang doplak lah istilahnya, mobil bak. Mobil bak itu terisi 25 orang. Satu orangnya kita prediksi aja ada 50 kilogram ya beratnya. Itu berapa udah? Berarti ada kalau 25 kali 5 25 10 125 kilogram ya. Belum mobilnya. Nah, tiba-tiba dia dari depan ya, dari depan dia nabrak mobil dan korbannya ini itu masuk ke dalam gorong-gorongnya ini. Tapi sebelum itu ya, dari setiap di mobil itu kebanyakan para santri itu ataupun termasuk teman saya sering melakukan sholawat, dan termasuk di dalam perjalanan itu juga semuanya bersolawat lah. Kita selawat rame-rame lah ala-ala kita kalau kita lagi nongkrong kan kita biasa nyanyi, tapi di situ kita bersolawat. Selawatnya ya biasa aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Setiap kita perjalanan atau kita melakukan aktivitas apa, usahain kita bersolawat dulu. Nanti ada keajaiban lah, keajaiban yang pas kecelakaan antara mobil tepak sama sepeda motor ini, korbannya berada di bawah ataupun berada di kolong mobil, sudah terlindas ya, udah terlindas di ban belakang sebelah kanan. Nah, kalau umumnya kalau secara realnya dia otomatis minimal itu patah tulang, minimal ya saya bilang ya, minimal, karena kita belajar matematika aja, dia ada 120 kg buat manusianya aja. 25 kali 50 ya udah lebih dari itu dong. Nah, habis itu yang kecelakaan itu apa yang terjadi, ternyata hanya operasi ringan aja. Itu fadilahnya bisa menolong kita dari mara bahaya ataupun bisa melewatkan lah bahayanya. Kalau kita tidak, kalau di dalam mobil itu tidak berselawat, otomatis udah ngek tuh. Tapi pas dibawa rumah sakit cuma dijahit kulitnya, cuma robeknya aja. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama kita diusahakan sedekah, yang kedua zikir, dan ketiga dan membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah memperbanyak sholawat. Terima kasih.